katanya kan tahun 632 Ya. Masehi. Tapi Islam itu lahir sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu yang betul-betul dia mengatakan ada satu pernyataan yang luar biasa. Dia bilang 6 pembawa hukum adalah berbeda-beda ajarannya, tetapi satu agama yang tidak tergoyahkan. Nah, kalau Nabi Muhammad disebut di situ berarti Islam tuh. Iya. Karena Tuhan kan tidak mungkin ada 2 Tuhan atau 3 Tuhan. Iya. Tuhannya Nabi Adam, Tuhannya Nabi Nuh, Tuhannya Nabi Ibrahim, masa berbeda-beda? Pasti sama. Iya. Karena diutus oleh Tuhan dan Tuhan cuma satu. Iya. Tidak mungkin ini Tuhan A mengirim Nabi Adam. Berarti Tuhan yang mengutus sama. Sama. Iya. Ya, oleh sebab itu dia mengatakan bahwa ini dan ada pernyataan yang sangat final. Dia bilang barang siapa menyangkal salah satu dari 6 pembawa hukum ini, dia kafir. Oh. Dia kafir. Oh. Itu saya bisa buktikan. Iya. Ya, ada bukunya. Tadi penulisnya siapa, Ustaz? Edward Gibbon. Edward Gibbon. Ya. Oke. Dia mengatakan bahwa dari Nabi Adam alaihissalam itu semuanya adalah nabi gitu ya. Iya. Sampai Nabi Muhammad SAW ya. Agama. Membawa satu agama. Nah, kalau dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad membawa satu agama apa itu? Ya, Pasti udah Islam. Iya, gitu. Nggak mungkin Kristen juga gitu ya. Ya, tidak mungkin. Bagaimana hubungannya dengan Kristen ini kan? Kristen ini dari para sejarawan dia mengatakan bahwa yang pencipta agama Kristen adalah Paulus. Nah, itu. Nah, Kristen ini adalah penyimpangan. Jadi kalau kita baca surah Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada godaan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Iya. Siapa ini setan? Ya kan? Kalau Allah kita minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setan ini apa? Ini kita lihatlah mana yang menyimpang dari keenam nabi ini, mana yang menyimpang. Saya kira satu-satunya menyimpang itu Kristen. Ya kan? Karena dia mempertuhankan manusia. Iya. Tidak ada yang mempertuhankan manusia dari nabi-nabi yang disebutkan 6 ini tadi. Iya. Nah, oleh sebab itu ini karena apa? Karena agama itu kan tadinya dibawa oleh Nabi. Nah, sekarang agama Kristen ini dibawa oleh Nabi juga, tetapi Nabinya dibunuh, Nabinya disingkirkan. Akhirnya yang muncul Paulus. Ya. Kenapa Paulus? Karena agama dunia. Nah, inilah jadi yang kan penentu kebenaran dan kesesatan itu kan ditentukan oleh gereja. Nah, itu. Nah, makanya inilah yang dia menyimpang. Nah, kalau Nabi Musa kan dia membawakan Taurat. Dan Taurat itu diusahakan dijaga keberaniannya. Itu. Nah, kalau Bible ini yang sudah orang beberapa pendeta atau apa kan dia berbicara bahwa ada 6.000 kesalahan. Ya. Ada pendeta siapa yang itu pendeta siapa? Jonathan Purnomo. Oh, Jonathan Purnomo itu. 6.577 kesalahan. Tapi ternyata itu bukan penelitian dia itu. Dia hanya mengutip dari penelitian orang lain. Iya. Saya ada bukunya. Ada bukunya saya. Itulah. Nah, jadi maksud saya dari terbentuknya Kristen sampai penyimpangan apa yang dilakukan dari pandangan Islam ataupun dari pandangan Yahudi, Ustadz Sanio Munir yang sudah punya sekitar 200 buku itu, kesimpulannya jadi adalah Kristen penciptanya adalah Paulus ya, Iya. Bukan Yesus ya. Oh, bukan. Bukan. Nah, kalau gereja yang sekarang, Ustadz, gereja yang kita bisa lihat, apakah ini juga murni mengikuti ajaran Paulus? Atau ada juga yang disimpang-simpangkan lagi?
Ya ada juga yang menyatakan bahwa ajaran Paulus itu tidak benar. Orang Kristen. Iya. Terus? Ya seperti tentang Trinitas kan? Trinitas kan itu akhirnya, walaupun Trinitas itu bukan Paulus yang karena Paulus berkonsentrasi kepada mempertuhankan Yesus. Iya. Ya. Jadi Trinitasnya sendiri itu juga hasil inovasi yang di luar ajaran Paulus sebenarnya. Iya, karena itu diambil dari ajaran Platonis. Iya. Platonis. Saya ada buku tulisan daripada Santo Agustin. Iya. Nah, itu di Santo Agustin itulah yang dia menyatakan ajaran penyembah berhala. Jadi yang agama Kristen ini ajaran penyembah berhala. Sacred Scripture and Pagan Philosophy. Itu dari Saint Augustine. Ya, jadi kitab suci dan ajaran penyembah berhala. Sacred Scripture and itu salah satu judul babnya. Ya. Itu dari Saint Augustine. Iya. Nah, belum lagi nanti dari Bapak Gereja Justin Martyr. Yeah. Dia menulis buku The First and Second Analogies yang ditujukan kepada Kaisar Romawi dan anggota Senat, dan juga kepada dua orang filosofi yang merupakan salah satu adalah anaknya dia sendiri. Yang mengatakan di terjemahannya itu kira-kira begini. And when we say also about the word, who is firstborn of God, that born without sexual union, Jesus Christ, our teacher, that crucified and died and then rose again and ascended into heaven, we propound. Nah, artinya ini Justin Martyr ngomong nih, we propound nothing different than what you believe and those who you esteem as sons of Jupiter. Justin Martyr ngomong, jadi Yesus dianggap tidak ada bedanya dengan putra-putra Jupiter. Berarti kalau tadi Ustadz bilang Platonisme, ada paganisme. Nah, selain paganisme, apa lagi Ustadz? Agama misteri. Agama misteri. Agama misteri ini berarti masuk yang paganisme juga Ustadz? Iyalah. Karena kan sebelum-sebelumnya sudah ada mungkin di Babilonia. Yang mati dan bangkit kembali. Ya, yang disalib kemudian bangkit kembali. Kemudian ada yang konsep menyembah yang tiga tapi satu tapi tiga gitu kan. Tapi ternyata juga ada pengaruh Helenisme filosofi Ustadz. Dari Yunani. Di Yunani ada Helenisme, ada dewa Zeus yang bisa punya anak, Perseus, Hercules dan sebagainya. Justin Martyr juga mengakui itu tidak ada bedanya dengan Perseus. Perseus adalah anaknya dewa Zeus gitu. Nah, berarti kita sekarang mengetahui bahwa Kristen mengadopsi ya tiga ajaran. Pertama Platonisme, kemudian paganisme Romawi, ketiga adalah Helenisme Yunani. Saya ada sebuah Bible Ustaz, namanya New American Bible. Di ayat John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Itu ternyata mengadopsi filosofi Helenistik. Yang nulis Bible itu sendiri gitu, bukan saya. Ada tambahan nggak? Nah, pasti Ustadz punya bahannya sebenarnya. Dulu kita sudah sedikit pernah singgung tuh waktu kita podcast melalui Zoom gitu. Mengenai apa ini? Yang mengenai Yohanes 1:1. Oh, mengenai Yohanes 1:1. Itu ada salah satu terpisah yang saya tidak bawa, yang mengatakan bahwa ini bukan ajaran yang baru, tetapi itu sudah diperkenalkan oleh para pemimpin gereja sebelumnya. Yang sebelumnya sudah ada dibahas. Nah, saya ingin memperlihatkan dua buku Ustaz. Ya Ustaz ya. Gak mau kalah, jadi saya harus bersaing dengan Ustaz Sani Munir. Saya ada dua buku Ustaz. Saya beli juga di Amazon.com. Ini adalah tulisan dari Dennis R.
Dennis R. McDonald. Iya. Ternyata yang kita kenal dengan sebutan Gospel Markus, Markus ya tadi, Iya. yang merupakan Gospel yang pertama ditulis, yang kemudian disadur oleh Matius dan Lukas. Iya. Ternyata Gospel Markus ini dia juga menyadur, Ustaz. Menyadur tulisannya Homer. Homer adalah penulis di abad ke-8 sampai ke-7 sebelum Masehi yang menulis tentang, kalau kita pernah dengar, kerajaan Trojan. Iya. Nah, di dalam kisah itu ada seorang raja yang bernama Raja Odyssey. Raja Odyssey ini membantu temannya menghancurkan kota Trojan. Kemudian setelah hancur, dia kembali ke negerinya, yaitu kerajaan Iliad. Selama perjalanannya, kisahnya Raja Odyssey ini disadur oleh penulis Markus. Banyak sekali narasi-narasi yang diambil oleh penulis Markus dari tulisannya Homer, yang mana narasinya diambil, tapi nama tokohnya dan nama tempatnya diganti, Ustaz. Nah, metode itu namanya disebut metode mimesis. Nah, jadi sebenarnya kalau begitu, cerita-cerita yang ada di Markus berarti bukan original karangan penulis Markus, tapi sebenarnya menyadur cerita tentang Raja Odyssey yang pulang dari Trojan ke rumahnya di Iliad, yang mana nih kisah selama 10 tahun ini yang banyak ditulis oleh atau disadur oleh penulis Markus. Ini juga sangat membuka wawasan kita jadinya. Berarti kalau begitu, yang disebut dengan gospel ternyata tidak murni karangan daripada penulisnya. Udah gitu pengarangnya siapa juga kita nggak tahu, ya saja. Semua 4 gospel yang ngarang siapa juga kita nggak tahu. Ini yang Markus. Yang Yohanes, judulnya ini penulisnya sama, Dennis R. McDonald. Judulnya The Dionysian Gospel, The Fourth Gospel and Euripides. Jadi ternyata penulis Gospel Yohanes menyadur tulisannya Euripides tentang siapa? Tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Iya. Jadi itu salah satu buku saya itu, saya lupa tadi namanya. Dia mengatakan bahwa the Gospel of John, Injil Yohanes, itu dia mengatakan bahwa apa itu? Saya lupa. Ya, memang banyak yang berkomentar, bahkan dari kalangan Kristen sendiri, bahwa kan tulisannya Gospel Yohanes ini kan memang tidak sama. jadi dia bilang bahwa Injil Yohanes itu adalah klaim kebenaran dari ajaran yang salah. Oh, klaim kebenaran dari ajaran yang salah. Iya. Seperti paradoks jadinya ya. Iya, jadi dia mengatakan bahwa Injil Yohanes itu adalah ajaran yang salah. Dan memang Injil Yohanes ini kan dia muncul sendiri sebagai Injil yang unik, Ya. karena menyimpang dari ketiga yang sebelumnya. Ya, gaya bahasanya sama sekali berbeda dengan Gospel Sinoptik ya saja. Ya, Synoptic Gospel. Matius, Markus, Lukas. Lukas, ya. Kalau yang sinoptik bisa disebut sinoptik karena ternyata yang penulis Matius dan penulis Lukas menyadur dari Markus. Iya. Ternyata Markus menyadur dari Homer. Yang Yohanes bahasanya beda sendiri dengan sinoptik. Ternyata yang penulis Yohanes menyadur dari Euripides. Cerita tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Berarti apa yang ada di dalam benak penulis Yohanes itu mencoba menyamakan Yesus sebagai yang disebut mungkin anak Allah dengan Dionysus, anak dewa Zeus. Sekarang kenapa Yesus ini diagungkan begitu luar biasa? Tahu? Silakan, Ustaz. Karena dia mati dan bangkit kembali. Oh, ya, tapi Itulah Paulus mati-matian. Pokoknya ini harus jadi Tuhan karena dia mati dan bangkit kembali. harus jadi Itulah ajaran agama misteri. ya, betul. Berarti tidak ada bedanya dengan Dewa Horus, Ya, tidak ada bedanya dengan Krishna. ya. Makanya di dalam salah satu video saya itu, saya mengatakan ini Kristen ini mengais-ngais
ajaran-ajaran dewa-dewa. Nah, itu baru kemudian diklaim lah sebagai ajaran. Oke. Ya. Ya. Sebentar Ustaz, saya tunjukin yang tadi saya bicarakan, Bible yang New American Bible.